والإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'un Asy-Syamiyah. Dan ini adalah majelis yang terakhir untuk kitab ini dan kita sudah masuk pada pasal kedua, di mana pada pasal kedua ini saya tambahkan 11 hadis yang sahih yang bicara tentang Syam atau yang ada kaitannya dengan Syam. Adapun 30 hadis pertama ini nukilan dari takhrij Syekh Albani. Sementara 11 hadis terakhir ini adalah diambil dari kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Al-Jami' As-Saghir karya Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Dan kemarin sudah kita sampai pada hadis yang ke-6, maka kita lanjutkan pada hadis yang ke-7 sampai hadis 11 insyaallah ta'ala. فقال المؤلف رحمه الله وحفظه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه sesungguhnya dia ini maksudnya Dajjal, syabun seorang pemuda, qatotun yang qatot itu bicara tentang rambut, yaitu rambutnya keritingan. Dan ini menunjukkan bahwa usia Dajjal ketika keluar itu adalah usia pemuda. Usia pemuda itu antara balik 15 tahun sampai dengan 30 atau 40 ya. Ada dua pendapat. Ada satu mengatakan 30, ada satu mengatakan 40. Maka sekitar itu ya. Jadi tidak lebih dari 40 tahun dan tidak kurang dari 15 tahun. Ihda ainaihi, salah satu dari kedua mata Dajjal, ka'annaha inabatun dhahiyah, seolah-olah dia itu adalah satu buah anggur yang keluar. Jadi dompolan anggur biasanya ada satu buah anggur yang keluar. Nah, jadi matanya ini keluar jadi aib, cacat ya. Dan ini menunjukkan bahwa mata Dajjal itu bukan satu seperti digambarkan orang pada di tengah, enggak benar ya. Matanya tetap dua, tapi satunya ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, satunya menonjol. Jadi sama-sama apa? Aib. Satunya dihapus buta, maka itu aib, satunya lagi menonjol ke depan, ini juga aib. Ka'anni ushabbihu bi Abdul Uzza bin Qatan, seolah-olah saya menyerupakan Dajjal dengan Abdul Uzza bin Qatan. Ini salah satu tokoh jahiliyah yang sudah mati. Faman adrakahu minkum, maka barang siapa yang mendapati Dajjal di antara kalian, falyaqra alaihi fawatiha surat Al-Kahfi, hendaklah dia membacakan kepada Dajjal pembukaan surat Al-Kahfi. Fawatih, pembuka berarti ini beberapa ayat ya, minimal 3 ayat. Tapi kita temukan dalam hadis yang lain bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 10 awal dari surat Al-Kahfi. Min awwali suratil Kahfi. Rasul bersabda, man hafidha 10 ayatin, siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, usima min fitnah Dajjal, dia terjaga dari ujian fitnah Dajjal. Ini berarti menunjukkan bahwa yang dimaksud fawatih, pembuka ini adalah 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi. Ada riwayat yang lain tetapi syadz bahwasanya kita disuruh membaca 10 akhir surat Al-Kahfi. Nah, sebagian ulama mengatakan karena dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti dua-duanya sahih, berarti dihafalkan dua-duanya, 10 awal dan 10 akhir. Tapi pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama yang lain termasuk Guru kami Syekh Walid Saifun Nasr, bahwa yang sahih itu adalah 10 awal, 10 akhir ini tidak sahih. Dan maksud dari hadis ini, siapa yang menemukan bertemu dengan Dajjal hendaklah membaca pembuka surat Al-Kahfi. Ini maksudnya bahwa 10 awal Al-Kahfi ini punya satu kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita membaca 10 ayat ini, maka kita aman dari gangguan Dajjal, dari fitnahan Dajjal. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah 10 ayat ini bicara tentang keajaiban makhluk Allah. Nah, sehingga kalau orang sudah terbiasa dengan keajaiban makhluk Allah, ketemu Dajjal tidak akan terpengaruh oleh Dajjal, karena dia tahu ini sama juga makhluk Allah juga. Dan makhluk Allah ajaib itu sudah biasa, memang Allah kasih keajaiban pada sebagian makhluknya.
sehingga disuruh iman kepada Dajjal nggak bakal mau. Innahu sebenarnya Dajjal itu kharijun akan keluar khalatan pada celah baina Syam wal Iraq, antara Syam dan Irak. Fa'atha, lalu dia berbuat rusak yaminan ke arah kanan, wa'atha shimalan, dan juga berbuat rusak ke arah kiri, ya, kanan kiri. Jadi semua seluruh bumi ini dirusak oleh Dajjal kecuali dua tempat, yaitu Makkah dan Madinah, nggak bisa masuk. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, fathbutu, maka teguhlah kalian. Itu teguhlah di dalam iman kalian menghadapi Dajjal ini, jangan kalian ikuti Dajjal. Kalau mereka bertanya, ya Rasulullah, ma lubuhtuhu bil ardi, apa tinggalnya di bumi, maksudnya berapa lama? Qala, beliau mengatakan arba'una yauman, 40 hari saja. Tapi 40 hari ini meskipun hanya 40 hari, tapi lamanya kalau dihitung dengan masa sekarang ini lebih dari 1 tahun. Karena beliau mengatakan yauman kasanatin, 1 hari itu tampaknya hari pertama, yaitu lamanya seperti 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin, dan 1 hari yang lain seperti 1 bulan. Wa yaumun kajumu'atin, dan 1 hari lagi seperti 1 Jumat alias 1 pekan. Wa sairu ayyamihi ka ayyamikum, lalu sisa dari hari-harinya seperti hari kalian. Jadi 40 hari perinciannya, 1 hari pertama 1 tahun, 1 hari kedua 1 bulan, 1 hari ketiga 1 pekan, kemudian tersisa 37 hari. Nah, ini seperti hari biasa, yaitu berarti sekitar 1 bulan tambah 1 pekan, ya 37 hari. Nah, maka totalnya 1 tahun 1 bulan 1 pekan 2 kali, ya 1 bulan 1 pekan. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Tirmidzi dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini kaitannya dengan bab adalah pada kata-kata kharijun khallatan baina Syam wal Iraq. Ternyata selain Syam punya kelebihan, yaitu fadilah-fadilah yang sudah kita baca pada hadis berikutnya, juga ada sesuatu keburukan padanya, yaitu keluarnya Dajjal itu juga di sekitar sana antara Syam dengan Irak. Tapi jangan melihat kepada keburukannya saja, ya, lihat kepada endingnya dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, ini adalah berarti fadilahnya Syam dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat terbunuhnya Dajjal itu. Berikutnya hadis yang ke-8, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana'atil Iraq, Irak pasti mencegah dirhamaha, dirhamnya, wa qafizaha, dan qafiznya. Qafiz itu adalah takaran yang ada di sana. Kalau misalnya orang Indonesia pakai timbangan kilo, maka kalau Indonesia ya wa kiloha, tapi orang Irak memakai takaran qafiz. Mereka menolak dirhamnya dan menolak makanan-makanan yang mereka takar dengan takaran qafiz. Wa mana'ati Syam muddaha, Syam juga pasti mencegah mudnya, wa dinaraha, dan dinarnya. Wa mana'at Misru ardabbaha wa dinaraha, dan Mesir juga menolak ardabnya dan dinarnya. Ardab itu takaran di Mesir. Wa'udtum min haitsu bada'tum, dan kalian kembali dari arah yang kalian mulai, yaitu seperti dulu lagi. Wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Beliau ulang 3 kali untuk takkid dan untuk penguatan dan penegasan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan bab adalah ini, wa mana'atil muddu, ya asyamu muddaha wa dinaraha. Syam juga akan mencegah mudnya, tidak memberikan kepada kaum muslimin, dan mencegah dinarnya, juga tidak memberikan kaum muslimin. Nah, di sini tafsirannya apa ini? Maksudnya mencegah ini gimana? Ini positif atau negatif nih? Kata-kata mencegah itu kan secara zahir biasanya digunakan untuk sesuatu yang negatif, ya. Nah, apakah di sini juga maknanya negatif atau positif? Nah, di sini ada beberapa tafsiran di antara para ulama rahimahumullah taala. Tafsiran yang pertama, Irak, Syam, Mesir mencegah ini maksudnya bukan negatif, tapi justru malah positif, yaitu apa? Li islamihim, karena mereka sudah masuk Islam. Sebelum masuk Islam mereka harus membayar jizyah. Nah, begitu masuk Islam sudah tidak wajib membayar jizyah. Itulah makna mana'at. Jadi maksudnya ini kabar gembira dari Nabi SAW. Itu Syam itu adalah negara kafir, tapi nanti lihatlah dia akan menjadi negara Islam. Nah, maka dengan tafsiran seperti ini,
Syam sudah mencegah mutnya dan dinarnya, sudah tidak lagi membayar upeti kepada kaum muslimin, ini sudah sesuai fakta. Akhirnya sudah menjadi negara Islam. Kapan menjadi negara Islam? Di masa khilafah Sayyidina Umar. Sudah ditaklukkan, kemudian sudah menjadi wilayah kekuasaan Sayyidina Umar atau wilayah kekuasaan kaum muslimin. Ini tafsiran yang pertama, ya, yaitu apa? Irak ini adalah pada masuk Islam orang-orangnya. Kemudian Syam juga masuk Islam orang-orangnya, Mesir juga masuk Islam orang-orangnya. Nah, sehingga sudah tidak membayar jizyah lagi. Makna yang kedua, dan ini adalah makna yang lebih masyhur, bahwasanya hadis ini bicara tentang akhir zaman, yaitu Ar-Rum yastawluna 'alal bilad fi akhir zaman. Romawi itu akan menguasai negara-negara ini di akhir zaman. Jadi Syam akan dikuasai Romawi, kemudian Mesir akan dikuasai Romawi, kemudian Irak akan dikuasai Romawi. Nah, Romawi bisa jadi yang sekarang tersebar, yaitu Amerika, ya, yang merasa dikdaya, ya, merasa paling unggul di dunia ini. Nah, bisa jadi, ya. Nah, maka ini adalah kondisi akhir zaman, belum terjadi. Sehingga karena sudah dikuasai oleh kaum kafir, negara-negara itu akhirnya mereka tidak memberikan makanan mereka ke negara-negara muslim, ya, yang dulunya ada hubungan baik dengan negara muslim, sehingga mengirimkan makanannya ke negara muslim, baik itu sebagai bantuan, baik itu sebagai perbisnisan. Nah, ini sudah dikuasai oleh orang-orang kafir, sudah tidak mau lagi hubungan bisnis dengan orang-orang muslim, sudah tidak mau lagi kasih bantuan kepada orang-orang muslim. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini akhir zaman dan ini belum terjadi. Dan tafsiran ini lebih masyhur karena sesuai dengan kalimat berikutnya, yaitu Nabi mengatakan wa'udtum min haitsu badatum. Kalian akan kembali seperti semula dulu. Semula dulu gimana? Nah, semula dulu dijelaskan dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, bada'al islamu ghariban, atau bada'ad-dinu ghariban. Mulainya agama Islam ini dalam kondisi asing. Wa sayaudu qariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan dia itu akan menjadi gharib lagi, asing lagi, sebagaimana asal mula dulu. Nah, ini lafal hadisnya, ya. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu mulainya dulu dalam keadaan asing, yang membawa satu orang, Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian ada orang masuk Islam 1, 2, 3, asing, tidak banyak yang tahu. Dan nanti akan kembali asing lagi. Nah, berarti ini di akhir zaman, kama bada'a, sebagaimana di awal dulu, fatuba lil ghuraba, maka sungguh bahagia bagi orang-orang yang asing, yaitu yang masih memegangi Islamnya. Hadis riwayat Muslim. Maka ini bisa ditafsiri positif, bisa ditafsiri negatif, ya. Kalau ditafsiri negatif, inilah tafsiran yang lebih populer dan itulah yang sesuai dengan kalimat wa'udtum min haitsu badatum. Berikutnya 9. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah innahu, sesungguhnya dia lagi-lagi Dajjal, fi bahri Syami, di laut Syam, au fi bahril Yaman, atau di laut Yaman. Jadi ragu-ragu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meralat sendiri. Tidak di laut Syam, tidak di laut Yaman, bal min qibalil masyriq, bahkan dari arah timur, ma huwa, dia Dajjal itu. Ya, ma enggak usah diartikan, ini tambahan. Min qibalil masyriq ma huwa, dari arah timur dia Dajjal itu. Min qibalil masyriq ma huwa, dari arah timur dia Dajjal itu. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan hadis ini sahih. Ini yang berkaitan dengan bab adalah pada sabda Nabi, innahu fi bahri Syam. Asalnya beliau menjelaskan bahwa Dajjal itu di laut Syam, tapi ternyata diralat oleh beliau tidak, ya, tapi di arah timur. Nah, kata-kata timur sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu dari Madinah kalau menunjuk ke arah timur, biasanya yang disebut adalah Irak dan sekitarnya. Dan memang di sana banyak fitnah-fitnah atau kerusakan-kerusakan dalam agama yang terjadi. Dan ini hadis Nabi SAW ini setelah beliau mendapatkan cerita dari sahabat beliau yang bernama Tamim Ad-Dari. Jadi asalnya Tamim Ad-Dari ini kan Nasrani dia. Kemudian ketika dia masih Nasrani bersama sahabat-sahabatnya naik kapal, kemudian dia terdampar pada satu pulau.
Di pulau itu dia tidak tahu nih pulaunya di mana karena diombang-ambingkan oleh oleh ombak yang sangat dahsyat sampai terdampar di satu pulau, dia nggak tahu di mana. Kemudian dia ketemu dengan jassasah. Jassasah ini adalah hewan yang sangat lebat bulunya, sehingga saking lebat bulunya itu tidak diketahui mana depan mana belakangnya. Nah, dia kemudian membawa orang-orang ini menuju ke suatu tempat. Di situ ada orang, ternyata orang itulah Dajjal. Jadi Dajjal sudah ada. Di mana? Nah, itulah yang disebut oleh Nabi di sini. Ala innahu fi bahri Syam. Itu terdamparnya Tamim Ad-Dari dan rekan-rekannya itu ada sekitar 10 orang ya. Itu di Laut Syam atau di Laut Yaman, tapi kemudian beliau ralat la tidak ya, tetapi dari arah timur dia itu. Nah, sehingga ini tidak jelas. Maka sampai hari ini pun belum diketahui di mana letaknya Dajjal sekarang ini. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa secanggih apapun ilmu modern yang sudah dikuasai oleh manusia, ternyata masih belum mampu mengetahui banyak hal. Dengan internet tidak diketahui di mana Dajjal berada, di mana benteng Dzulqarnain berada. Nah, itu perkara-perkara yang disebutkan dalam Quran yang kita yakin 100% adanya. Demikian juga yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi seperti ini, Dajjal ini ya, kita yakin 100% adanya, tapi ternyata di mana tempatnya tidak diketahui. Tidak bisa mengetahui di mana tempat persembunyian Dajjal, padahal jelas-jelas itu di atas muka bumi. Nah, sehingga orang-orang yang mengatakan kami sudah terbang ke mana tuh bulan ya, kemudian kami sudah tiba di bulan, kemudian memberikan gambaran-gambaran ini adalah kondisi bulan dan sebagainya, itu bisa jadi hanya bohong, omong kosong belaka ya. Dan memang orang-orang kafir itu nggak bisa dipercaya ucapannya. Adapun bumi saja yang mereka tinggal di dalamnya belum bisa menguasai seluruh ilmu yang ada padanya, termasuk juga kutub utara, kutub selatan yang mereka tidak menguasai secara sempurna terhadap masalah tersebut. Apalagi untuk hal-hal yang seperti ini yang disebutkan oleh Nabi dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya hadis 10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujud dajjal, akan keluar si Dajjal itu fi ummati, di tengah-tengah umatku, fayamkuthuna arba'in, lalu dia tinggal selama 40 tahun. Nah, 40 tahunnya rinciannya tadi ya, 1 tahun plus 2 bulan plus 2 pekan. Fayab'atsullahu ta'ala Isa bin Maryam, lalu Allah mengirim Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa dinisbatkan kepada ibunya karena tidak punya bapak. Dan ini menunjukkan bolehnya seseorang dinisbatkan kepada ibunya. Tapi kalau punya bapak dinisbatkan kepada ibunya gimana? Tidak ada masalah kalau dia tidak marah. Tapi kalau dia marah karena dianggap mungkin melecehkan atau dianggap sebagai anak zina, ya maka tidak diperbolehkan hal itu. Tapi ketika tidak marah ya karena mungkin ibunya lebih terkenal, sehingga dinisbatkan kepada ibunya, tidak ada masalah. Ka'annahu Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, seolah-olah Dajjal itu adalah seperti Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Mohon maaf, bukan Dajjal. Seolah-olah Nabi Isa itu adalah Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, sahabat Nabi dari Thaqif. Fayadlubuhun, lagu Nabi Isa memburu Dajjal, fayuhlikuhu, membinasakan Dajjal, yaitu membunuh Dajjal. Nah, membunuhnya di sini tidak disebutkan secara terperinci oleh Nabi SAW, tetapi disebutkan di dalam hadis yang lain. Yaqtuluhu Allah biyadi, Allah membunuh Dajjal dengan tangan Nabi Isa. Fayurihim damahu fi harbati, Nabi Isa menampakkan kepada kaum muslimin darah Dajjal pada tombaknya. Harbah artinya tombak. Nah, maka zahirnya wallahu alam kondisi akhir zaman itu kondisi seperti zaman bahala, sehingga perangnya dengan alat-alat seperti kondisi dulu ya, pakai pedang, pakai tombak dan sebagainya. Bisa jadi juga tidak ya, tapi zahir hadisnya adalah seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan harbah yang artinya tombak, ya kita artikan tombak ya, meskipun bisa jadi yang dimaksud oleh Nabi ternyata bukan seperti itu, bisa jadi ya, hanya saja inilah terjemah zahirnya atau terjemah asalnya. Thumma, kemudian yamkuthun nasu, manusia tinggal 7 sinin, selama 7 tahun. Laisa baina tsnaini adawah, tidak ada di antara 2 orang permusuhan. Nah, ini berkahnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam.
Jadi dipimpin Nabi Isa alaihi salatu wassalam ya, selama 7 tahun ini setelah Dajjal mati tidak ada permusuhan. Dan ini mengingatkan kita kepada kondisi 7 tahun di masa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Paceklik tapi 7 tahun. Nah, kalau di sini malah keadilan 7 tahun. Jadi seringkali Allah itu menggunakan masa 7 ya, termasuk jumlah 7 langit, 7 lapis bumi ya. Ini ada rahasia pada 7 ini, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, kita tidak mengetahui apa rahasianya. Thumma yursilullahu rihan baridah. Lalu Allah mengirim satu angin yang dingin min qabil Syam, dari arah Syam. Nah, ini yang berkaitan dengan bab. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengadakan hari kiamat sementara masih ada orang-orang baik di bumi. Karena hari kiamat ini menjadi siksa bagi orang-orang yang mengalaminya. Nah, orang-orang baik supaya tidak mengalami kiamat oleh Allah dimatikan semua. Caranya bagaimana? Dikirim angin dingin ya. Rihan baridah, satu angin yang dingin. Seingat saya ada kata-kata layyinah, angin yang lembut. Nah, cuma dalam Jami' Saghir tidak ada ya. Nanti dicari lagi di tempat yang lain. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun, maka tidaklah tersisa di atas muka bumi seorang pun fi qalbihi mithqalu dzarrah min iman, yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah dari iman, illa qabadathu, kecuali angin itu akan mencabut nyawa dia. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain melewati bawah ketiaknya begini, maka dia akan mati, langsung mati. Jadi matinya nyaman sekali ya, tidak seperti orang-orang yang mengalami sakaratul maut yang sangat berat atau lama. Kemudian dzarrah ini adalah, jangan diartikan atom ya, karena dzarrah itu kata-kata yang sudah diketahui oleh orang Arab sejak dulu, artinya adalah namlatun saghiratun, yaitu semut kecil, warnanya merah, dan semut ini sangat kecil sekali. Nah, orang-orang Arab karena melihat semut ini sangat kecil sehingga mengungkapkan kata-kata kecil dengan istilah dzarrah, sekecil semut dzarrah. Sama kalau orang Indonesia menggunakan kata-kata upil ya, sekecil upil. Nah, itu hanya ibarah saja, bukan harus sekecil upil. Demikian juga di sini, tidak harus berat dzarrah betul-betul, yang penting sangat kecil. Nah, itu iman yang sangat kecil itu pasti dimuliakan oleh Allah dengan dicabut nyawanya sebelum dia mengalami hari kiamat. Hatta sehingga lau anna ahadakum, seandainya seseorang kalian dakhala fi kabidi jabal, masuk pada tengah gunung, la dakhalat alaihi, angin akan masuk kepadanya, hatta takbidah, sampai mewafatkan orang tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Terakhir hadis yang ke-11, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhillu ahlul madinati min Dzul Hulaifah. Orang-orang Madinah itu melakukan ihlal, mengucapkan ihlal dari Dzul Hulaifah. Wa yuhillu ahlu Syam minal Juhfah, sementara orang-orang Syam itu membaca ihlal dari Juhfah. Wa yuhillu ahlu Najd min Qarnin, sementara orang-orang Najd itu membaca ihlal dari Qarnul Manazil. Wa yuhillu ahlu Yaman min Yalamlam, sementara orang-orang Yaman itu membaca ihlal dari Yalamlam. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan juga oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Itulah makna qaf, itu muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim ya. Kecuali istilah dalam kitab Muntaqa, maka yang dimaksud muttafaq alaih itu adalah kalau diriwayatkan oleh 3 orang, Ahmad, Bukhari, Muslim. Nah, 3 orang ini baru disebut muttafaq alaih dalam istilah kitab Muntaqa. Dan kitab Muntaqa sudah saya ringkas menjadi Muntaqal Muntaqa ya, Muntaqanya kitab Muntaqa. Kaum muslimin rahimakumullah, yang berkaitan dengan Syam adalah ini, wa yuhillu ahlu Syam minal Juhfah. Orang-orang Syam kalau mereka melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah umrah, maka ihlalnya, yaitu niatan ihramnya yang diucapkan itu dari Juhfah. Ini bicara tentang miqat-miqat bagi orang-orang yang melakukan umrah atau haji. Miqatnya penduduk Madinah ini dari Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini nama lainnya adalah Abyar Ali. Jadi mungkin saja ada orang Arab yang tidak paham ya, mana Dzul Hulaifah ya, tapi paham istilah Abyar Ali, karena itulah istilah yang lebih populer untuk mereka pada masa sekarang ini. Kemudian yang kedua, orang-orang Syam itu kalau umrah atau haji maka miqatnya dari Juhfah.
Nah, Juhfah ini sudah menjadi kota mati sehingga orang-orang kemudian umrohnya ihramnya atau miqatnya itu dari sebelahnya, yaitu Ar-Rabiq. Nah, maka Juhfah itu Janib Ar-Rabiq, itu di sampingnya Rabiq. Nah, tapi konon pemerintah Saudi sekarang sudah menghidupkan kembali kota Juhfah. Nah, kalau benar ya alhamdulillah, berarti bisa sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari Rabiq pun juga sah. Kemudian yang ketiga, orang-orang Najd itu mikotnya dari Qarn. Nah, Qarn ini singkatan ya. Ada dua nama untuk Qarn ini. Nama pertama adalah Qarnu al-Manazil. Nama kedua adalah Qarnu al-Tha'alib ya, sama ya. Jadi ini dua nama untuk satu tempat yang sama ya. Wahuma siyan ya, dua-duanya ini adalah sama. Nah, kemudian disingkat menjadi Qarn. Kemudian yang keempat, untuk orang-orang Yaman itu miqatnya adalah dari Yalamlam. Nah, Yalamlam ini juga punya dua nama ya. Yang pertama Yalamlam pakai ya, yang kedua Alamlam pakai hamzah. Alhamdulillah, ini hadis terakhir pada pertemuan kali ini bicara tentang ihram, tentang haji dan umrah. Maka mudah-mudahan ya ini tafaulan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan kepada kita ibadah haji dan ibadah umrah yang mabrurah mutaqabbalah insyaallah taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Miqat ada dua macam, ada miqat zamani dan miqat makani. Miqat makani ini yang dibahas dalam hadis ini, yaitu miqat yang bersifat tempat. Adapun miqat zamani yaitu yang bersifat waktu. Nah, untuk miqat zamani ini hanya untuk haji saja. Kalau umrah tidak ada miqat zamaninya. Artinya setiap waktu kita umrah bebas ya. Dalam sepanjang tahun mau umrah kapanpun bebas. Tapi kalau haji, maka Allah mengatakan al-hajju asyhurum ma'lumat. Pada surat Al-Baqarah ayat 197, haji itu adalah beberapa bulan yang sudah diketahui. Artinya tidak boleh dilakukan haji kecuali pada bulan-bulan ini, yaitu 1 Syawal, 2 Dzulqa'dah, 3 10 awal Dzulhijjah. Nah, inilah 3 bulan haji. Selain dari 3 bulan ini tidak bisa dilakukan ibadah haji. Inilah dapat kita bicarakan. Wallahu ta'ala a'lam. Allah lebih tahu. Wa ilmuhu atam. Ilmunya lebih sempurna. Walhamdulillahi ala tamam. Segala puji bagi Allah atas kesempurnaan buku ini. Sudah kita bahas. Wa ruzikna husnul khitam. Dan semoga kita diberi rezeki husnul khatimah. Sampai di sini sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun belum sampai 40 menit saya bicara, tapi saya mohon undur diri ya, karena studionya hari ini cukup panas. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk keseharian kita, bisa menambah apa yang semestinya kita tambahkan dalam amal-amal kita. Dan insya Allah kalau kita bisa melanjutkan pada arba'in yang akan datang, insya Allah akan kita infokan sebagaimana biasanya, sehingga kita berlanjut dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Terakhir, ajaztukum riwayat hadzal kitabi bisyartil mu'tabar inda ahli al-athar. Sudah saya ijazahkan buku ini kepada antum yang sudah mempelajarinya. Silahkan kalau mau disampaikan kepada yang lain dengan syarat memahami apa yang sudah dipelajari ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.